Nah, kita masuk ke dalam memori strategis dan metacognition part D. Ini adalah bagian terakhir dari video ini, dan materinya cukup banyak berkaitan tentang metacognition. Anda bisa men-stop-nya jika Anda merasa bahwa videonya terlalu panjang, karena memang ini menjadi satu kesatuan di dalam metacognition. Metacognition, apakah hal ini sesuatu yang sering Anda gunakan? Anda pernah dengar pastinya, meta. Sama dengan meta-analisis. Tapi metacognition secara simpel adalah self knowledge. Bagaimana kita mengingat. Metacognition refer to your knowledge and control of your cognitive process. Jadi Anda mengontrol bagaimana Anda melakukan proses dalam kognitif. Berpikir bagaimana cara berpikir. Kebayang nggak? Anda berpikir mengapa hal ini terjadi, Anda berpikir mengapa memori saya ini sangat lemah, Anda berpikir bagaimana cara Anda menghafal kata-kata yang sedang Anda hafalkan. Jadi itulah metacognition, melakukan pemikiran terhadap proses kognitif itu tersendiri. Jadi ketika menghafal Anda berpikir, "Kenapa saya menghafalnya dengan cara ini? Apakah cara ini efektif buat saya?" Ketika Anda ketika Anda mendapatkan nilai, Anda mulai berpikir, "Kenapa saya mendapat nilai seperti ini?" Itu namanya meta juga gitu. Tapi proses apa pada daya ingat saya sehingga saya mendapatkan nilai seperti ini. Nah, itu disebut dengan metacognition. Nah, ada beberapa hal yang akan didiskusikan pada saat ini, yaitu factor that influence, people metacognition accuracy, lalu ada tadi, ADHD, lalu hal yang lainnya disebut dengan meta memory. Kita masuk ke faktor apa sih yang bisa mempengaruhi meta memory akurasi? Balik lagi ke bagian ini. Biasanya akurasi seseorang terhadap suatu hal, misalnya pada hal ujian, Anda mendapatkan nilai ujian, maka akurasi tes itu akan lebih baik ketika kita mengevaluasinya item per item dibandingkan dengan total score. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa metacognition adalah digunakan ketika kita mengevaluasi sebuah proses kognitif. Proses kognitif yang di sini kita contohkan adalah proses kognitif, ujian. Anda mendapatkan nilai, lalu setelah ujian Anda ditanya oleh teman, "Kira-kira kamu dapat nilai berapa ya?" Misalnya, "Oh, saya 80%." Nah, Anda melihat itu sebagai total score. Anda melihat, nilai itu menjadi sebuah keseluruhan nilai. Bukan kira-kira kalau ada 10 soal nomor satu kamu benar nggak? Nomor 2 kamu benar. Nah, akan lebih akurat ketika Anda mengevaluasi diri Anda, itu ketika Anda melihat satu persatu individual test item, dibandingkan apa yang bagian Anda melihat keseluruhan, seperti itu. Yang kedua, akurasi, eee, akan lebih bagus ketika ada delay, rather than immediately after seeing the item. Jadi, ketika Anda melihat, eee, Anda memprediksi sebuah hasil ujian Anda akan lebih baik memprediksinya ketika Anda ada delay, setelah ada delay. Dibandingkan pada saat itu setelah ujian Anda langsung, "Oh, saya kayaknya nilainya 80," seperti itu. Tapi kalau Anda mulai berpikir dulu, mengevaluasi, "Oh, ya tadi seperti ini akan ada delay," maka itu akan lebih akurat. Yang ketiga, orang akan lebih mudah atau lebih akurat untuk me me memprediksi sesuatu yang bersifat multiple choice question rather than essay question. Jadi ketika soalnya multiple choice, maka Anda bisa mengecek satu persatu dan Anda bisa lebih akurat untuk memprediksi nilai Anda dibandingkan Anda diberikan harus mengevaluasi nilai yang itu adalah nilai esai. Nah, itu akan berbeda akurasinya. Jadi keakuratan kita melakukan evaluasi terhadap prosesnya ujian itu sangat berpengaruh terhadap 3 hal ini. Nah, bagaimana proses akurasi ini, proses metakognisi ini, jika kita bandingkan antara orang ADHD dan orang normal pada umumnya?
Beberapa orang berpendapat bahwa ketika orang mengalami ADHD, maka orang tersebut sulit untuk paying attention di dalam, sekolah atau kerja atau other activities. Anda mungkin punya teman yang kalau Anda lihat, ini nggak mau diem banget, lalu Anda cap dirinya ADHD, bisa seperti itu. Lalu bagaimana sih proses metacognition mereka? Apakah sama, akurat gitu ya, sama dengan orang normal? Maka beberapa penelitian mencoba membedakan antara orang yang mengalami ADHD dengan non-ADHD, lalu dibandingkan hasilnya. Ketika dibandingkan, ternyata judgement mereka terhadap proses belajar itu tidak ada bedanya. Bahkan ketika recall, artinya ketika dia udah mengerjakan soal lalu dia menilai, dia dia mencoba, menilai bagaimana hasil ujian kamu gitu ya. Lalu keakuratannya hampir sama dengan orang yang non ADHD gitu ya, ADHD, seperti itu. Kalau delay bagaimana? Keakuratannya meningkat gitu ya, dan itu beririsan sekali dengan orang non ADHD. Artinya ADHD atau penyakit ADHD ini tidak mempengaruhi proses metacognition seseorang jika informasi yang harus mereka lakukan metacognition itu berkaitan dengan informasi yang penting. Karena dari sini Anda bisa lihat hasilnya hampir sama. Ini garis regresi seperti biasa Anda tahu bahwa garis regresi ini dihasilkan dari nilai ideal, nilai ideal. Jadi hampir sama antara yang non ADHD ataupun yang ADHD. Yang ketiga, meta memory, about factor affecting memory akurasinya. Nah, apa sih meta memory yang bisa kita lihat? Menurut penelitian, banyak siswa yang tidak sadar bahwa strategi belajar mampu meningkatkan performa memorinya. Padahal kesadaran diri ini seharusnya bisa membuat mereka memilih, memori strategis yang dapat bekerja dengan baik pada dirinya dan mana yang tidak efektif bagi dirinya. Jadi, banyak orang yang tahu tentang memori strategis, tapi dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya berguna. Sama dengan mungkin setelah Anda belajar tentang memori strategis ini, Anda tidak sadar bahwa ini sebenarnya berguna dan sebenarnya jika Anda mengevaluasi strategi-strategi yang sudah diungkapkan oleh saya dari awal sampai bagian ini, harusnya ada yang cocok dan ada yang tidak cocok buat Anda. Misalnya beberapa orang percaya bahwa mereka akan mengingat lebih baik kalau mereka membaca buku dengan ukuran tulisan yang lebih besar ketimbang yang kecil. Kenyataannya bagi orang lain mungkin ini tidak efektif. Jadi beberapa orang akan lebih baik menggunakan mind mapping karena dia orangnya visual banget. Beberapa orang menggunakan, singkatan-singkatan, beberapa orang menggunakan visual imagery, beberapa orang menggunakan organization, misalnya seperti itu. Tapi mungkin tidak baik buat yang lain. Dengan kata lain, beberapa faktor dalam memori strategis yang memang tidak memiliki dampak tertentu pada diri kita. Jadi memori strategis itu bisa banyak, tetapi hanya beberapa hal yang bisa berdampak baik terhadap diri kita. Bagaimana supaya tahu Anda melakukan yang namanya metacognition. Nah, bagaimana tentang regulation of study strategies? Nah, hal ini berkaitan dengan apa sih yang harus Anda lakukan untuk dapat mendapatkan performa yang baik ketika, belajar. Allocating time when the task is easy. Beberapa orang berpendapat bahwa, student mengalokasikan waktu lebih untuk alokasikan waktu yang lebih untuk soal yang easy. Sorry, maaf. Pada penelitian Nelson dan Lecce itu menemukan bahwa student mengalokasikan waktu lebih banyak pada soal-soal yang sulit, seperti itu. Mereka menghabiskan waktu lebih dari yang dibutuhkan untuk mempelajari materi yang sudah mereka ketahui dan malah menghabiskan waktu yang sedikit untuk mempelajari yang mereka kuasai. Hal ini dimungkinkan karena mereka tidak begitu akurat dalam menilai materi yang telah mereka kuasai
ini dan akan mempengaruhi pengetahuan yang kemampuan ketika mereka mempelajarinya lebih lama. Jadi, kesalahan yang dilakukan adalah kalau Anda sudah ngerasa ini bisa, justru Anda melakukan hal tersebut lebih banyak. Padahal seharusnya Anda mengalokasikan waktu yang lebih lama pada hal-hal yang seharusnya itu lebih sulit buat Anda. Eee, Hal ini Son dan McCalvey berspekulasi bahwa kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa menggunakan memori strategi yang berbeda dari kebiasaannya, gitu. Jadi harusnya, jangan terlalu banyak mengalokasikan waktu lebih pada soal-soal yang sudah Anda kuasai, karena Anda ngerasa bahwa, "Oh, ini kan sudah kuasai," lalu Anda belajar terus dan menikmatinya. Pada bagian yang susah justru nanti, ya udahlah terakhir. Mungkin Anda sudah mengalaminya hal tersebut, "Oh, ini mah susah, kita pisahin aja." Padahal seharusnya Anda mengalokasikan waktu lebih lama pada hal tersebut, bukan pada yang sudah. Mungkin karena self reward yang Anda rasakan seperti itu. Ketika diberi atau allocating time when the test is difficult. Ketika diberikan time pressure untuk mengerjakan tugas memori, siswa lebih menghabiskan waktu lebih lama untuk menguasai materi yang dinilai mudah ketimbang menguasai materi yang dinilai sulit. Ini sama dengan yang tadi yang dijelaskan. Eee, jadi hal ini biasanya dikarenakan karena, kesalahan dalam menilai ya. Mereka ngerasa bahwa akan lebih mudah buat mereka untuk mempelajari apa yang hanya mereka ketahui, gitu. Itu yang salah gitunya. Harusnya Anda mengalokasikan lebih lama pada tugas-tugas yang sulit seperti itu. Atau yang berikutnya adalah berkaitan dengan memory and the likelihood of remembering specific target. Apa sih bagian ini? Bagian ini membicarakan tentang remembering specific target. Ada yang nama fenomena yang disebut dengan tip of the tongue. Nah, pada fenomena ini terjadi adalah ketika individu sulit mengucapkan kata-kata yang seharusnya bisa diucapkan. Jadi tiba-tiba, "Aduh, apa nih ya, saya tahu itu tapi aduh kok saya nggak bisa mengucapkannya." Pasti Anda sering me 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 mengalaminya. Yang kedua disebut dengan feeling of knowing effect, describe the subjective experience of knowing some information, but you cannot recall it right now. Jadi kalau Anda ditanya tentang, suatu materi, Anda ngerasa bahwa Anda tahu itu, tapi, "Bentar, saya tahu sih materi itu, tapi eee, saya lupa ini tuh apa ya? Bentar, saya tahu kok, saya tahu nggak." Misalnya, "Gimana sih cara cara membuat video di Zoom?" "Bentar, saya sudah pernah belajar nih, tapi Anda lupa." Bentar." Tapi setelah beberapa waktu baru Anda ingatnya. Sedangkan tip of tongue hanya beberapa kata aja, beberapa kata saja yang bagian itu Anda lupa. Yang akan Anda diskusikan, mengapa sih terjadi tip of the tongue? Nah, itu kita akan diskusikan pada, eee, pertemuan berikutnya. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah feeling of knowing effect, gitu ya. Di mana ini terjadi ketika Anda belajar, Anda pernah belajar hal ini, tapi ketika ujian hal tersebut hilang. Pasti sering kayak gitu. Saya ingat banget tadi malam saya belajar ini, tapi saya nggak bisa me me mengingat kembali, melakukan pengingatan kembali apa yang saya pelajari. Yang bertanggung jawab adalah left prefrontal cortex. Feeling of knowing effect ini biasanya materinya sepenuhnya dia hilang. Pada kenyataannya ini cukup mirip, tapi lebih sering, lebih mengesalkan, untuk dialami gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sama sebenarnya prosesnya dengan apa yang terjadi pada tip of the tongue. Nah, nanti kita bahas pada diskusi. Yang terakhir adalah meta comprehension. Meta comprehension biasanya thought about language comprehension. Jadi pemikiran mengenai pemahaman dalam suatu bahasa seperti itu. Secara
secara umum, mahasiswa tidak begitu akurat terhadap kemampuan meta comprehension, seringkali mengira bahwa dirinya paham akan suatu bacaan hanya karena mereka familiar dengan bacaan tersebut, bahkan ketika mereka sulit untuk mengingat informasi spesifik yang terdapat di dalam bacaan. Jadi, meta comprehension adalah bagian dalam metacognition di mana membahas tentang pemahaman seseorang terhadap bacaan atau bahasa. Nah, hal ini terjadi, karena hampir sama dengan overconfident bahwa Anda ngerasa bahwa, "Ah, materi ini sih familiar buat saya. Saya sudah pernah belajar, jadi ini saya nggak usah belajar lagi." Padahal banyak informasi spesifik pada bacaan tersebut yang miss dari informasi tersebut, seperti itu. Nah, karena terlalu percaya diri, pemahaman terhadap bacaan itu menjadi tidak baik gitu. Pengalaman terhadap bacaan, dan feedback yang diberikan itu sebenarnya penting ketika Anda, membaca dalam satu hal. Contohnya feedback misalnya ketika Anda mempelajari hal ini, lalu Anda bertanya lagi, "Apa sih tip of tongue?" "Oh, tip of tongue ini." "Apa sih metacognition?" "Metacognition adalah ini." "Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi meta memory?" Nah, Anda ingat, itu harusnya bisa Anda lakukan, tapi kadang-kadang karena overconfident ini tidak dilakukan. Meningkatkan kemampuan meta comprehension bisa dilakukan dengan beberapa hal, misalnya membaca, menunggu beberapa saat, kemudian menjelaskan apa yang telah dibaca tanpa membuka kembali bahan bacaan tersebut. Jadi ketika Anda belajar, ini bisa dilakukan oleh Anda tutup bukunya, lalu Anda ulangi lagi, atau Anda nonton video ini, lalu Anda scroll videonya, lalu Anda mengulangi dengan, eee, bahasa Anda sendiri. Regulate your reading, yaitu, membuat ketertarikan antara ide yang telah mereka dapatkan dalam bacaan, membuat gambaran visual, membuat online, dan menyimpulkan hasil bacaannya dengan bahasa sendiri. Jadi Anda membuat mind mapping dan sebagainya, membuat rangkuman, itu adalah salah satu cara untuk melakukan meta comprehension. Pada orang yang memiliki kapasitas vocabulary yang terbatas, ketika mereka hendak meningkatkan meta comprehension skill-nya, mereka memiliki kesulitan untuk menerapkan memori strategis yang bersifat kompleks gitu ya. Karena ketika Anda ingat, ketika working memory itu harus menggabungkan banyak informasi dalam satu waktu. Nah, itu yang menjadi bahasan tentang metacognition. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan hari Senin.